Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku membuat mangga tar. Ini dia, bukan nastar ya. Jadi kalau kamu alergi nanas, boleh dicoba dengan mangga. Seperti yang aku buat ini. Mangga tar. Bagaimana cara buatnya? Cek di sini. Nah, teman-teman, ini dia bahan-bahannya ya. Sudah ada butter, lalu tepung terigu, kuning telur, gula halus, selai mangga. Sekarang aku akan sebutkan rincian bahannya. Bahan pertama 500 gram tepung terigu cap kunci atau protein rendah, 80 gram gula halus atau tepung gula, 50 gram tepung maizena, 400 gram butter, 2 kuning telur, 3 kuning telur untuk olesan, 440 gram selai mangga yang sebelumnya sudah aku buat. Jadi kalau kamu mau membuat selai mangga, boleh di scroll, ada sebelumnya aku membuat selai mangga. Nah, semua bahan sudah siap. Sekarang aku akan memulung-mulung ya. Ini selai mangganya akan aku pulung-pulung sebesar-besar seperti kelereng begitu ya. Nah, selai mangga sudah siap dipulung-pulung. Sekarang sisihkan dulu. Sekarang aku menyiapkan, ini ada baskom untuk sebagai wadah adonan. Masukkan butter ke dalam baskom. Karena ini tuh masih baru keluar dari kulkas, jadi diancur-ancurkan dulu supaya nanti memixernya akan lebih mudah gitu teman-teman ya. Sudah masukkan tepung gula ke dalam butter, lalu sudah kita mixer ya dengan menggunakan mixer tangan seperti ini ya. Ini masih agak keras ya, jadi aku ya banyak-banyak dulu soalnya takut muncrat-muncrat gitu kan. Tapi kalau misalnya butternya sudah lembek ya lanjut saja di mixer begitu ya teman-teman. Lanjut ya di mixer butter dan gula halus sampai itu tercampur rata begitu. Pokoknya sampai halus lembut begitulah ya. Nah, kira-kira sudah seperti ini teman-teman ya. Kemudian ambil 2 kuning telur ya, masukkan ke dalam butter yang sedang di mixer. Lanjut mixer lagi sampai ini tuh semua bahannya tercampur. Nah, ini sudah seperti ini ya teman-teman. Ini tuh kurang lebih 5 menit lah ya di mixer. Lanjut aku sisihkan dulu. Nah, sekarang tepung terigu dan maizena digabung menjadi satu, lalu aduk-aduk ya sampai ini tuh semua tercampur dan rata, supaya kalau bisa kita saring atau kita ayak deh ya, tapi aku menggunakan ini sudah cukup ya begitu. Lanjut sampai ini semuanya tercampur ya teman-teman. Nah, sekarang kita beralih ke butter yang sudah di mixer, kita aduk ya. Sudah, kemudian ambil tepung yang sudah diaduk, tepung yang sudah digabungkan, masukkan ke dalam baskom sedikit dulu. Lanjut ya diaduk ya, mengaduknya seperti inilah ya, jangan terlalu kuat-kuat, yang penting rata aja begitu teman-teman. Lanjut ya seperti ini diaduk sampai semua tuh rata ya. Jika ini sudah mau rata gitu, gabungkan sisa tepung ya. Ini dia, pokoknya ya sedikit demi sedikit, sudah mau rata campur lagi begitu seterusnya sampai semua bahan jadi satu dan tercampur. Nah, ini tuh adonannya berat ya teman-teman, jadi ini sampai melewat-melewat kayak gini. Sekarang aku mau ganti saja ya dengan sendok stainless ya, karena aku tuh ya nggak kuat tangannya, jadi menggunakan sendok yang lebih kuat gitu ya. Ya aduk ini sampai semua bahan tercampur saja begitu. Dan ini sudah tercampur. Sekarang aku mau timbang adonannya supaya tuh ya semua rata begitu. Jadi ditimbang sesuai dengan jumlah isian ya. Isiannya misalnya ada berapa puluh ya, samakan saja. Ini pun begitu, berapa puluh juga, supaya tuh nanti hasilnya kan tidak sisa tepungnya gitu teman-teman. Ditimbang ya, kira-kira satu buletan itu seberat 20 gram gitu. Setelah ditimbang semuanya dikumpulkan ya di satu wadah gitu. Nah, seperti ini. Jadi kita sudah tinggal mengisi berikutnya. Nah, sudah, kemudian
Lanjut kita isi adonan ya dengan sebutir selai yang sudah dipolung-pulung seperti ini. Yuk kita isi. Pertama aku ambil satu bulat ini ya, adonan kulitnya ya, menyebutnya adonan kulit lah ya, seperti ini, gepeng-gepengkan ya. Hati-hati jangan sampai bocor, pokoknya semua rata begitu. Lalu ambil satu bulir bola-bola selai mangganya, kita isi di tengah ya, lalu rapihkan, rekatkan seperti ini ya, pokoknya ya dirapat-rapatkan. Hati-hati jangan sampai tuh ada yang tipis, ada yang tebal begitu, pokoknya semuanya sama ya di sini. Nah, rekatkan seperti ini. Di sini aku menggunakan ya seperti sarung tangan atau ya pokoknya supaya nggak lengket gitu ya. Jadi kalau tidak memakai sarung tangan akan lengket. Jadi setelah itu dipulung-pulung nih seperti ini, bulatkan yang rapih begitu ya, seperti itu deh ya, bulat-bulat lagi terus sampai licin permukaannya gitu ya. Hati-hati juga jangan bonyok, kadang kalau terlalu keras kan bonyok ya. Nah, sudah seperti ini rapi sempurna. Lalu aku siapkan nih, taruh di atas loyang gitu ya. Loyang di sini menggunakan kertas silikon atau anti lengket gitu ya, supaya tuh hasilnya nanti jadi cantik, tidak lengket ya. Satu demi satu kita susun semuanya di sini. Singkat cerita, ini sudah semuanya, tinggal dipanggang. Kita set oven dengan suhu 130 ya. Nah, sudah masuk ke dalam oven. Ini kita panggang kira-kira ya 20 menit gitu. Sambil menunggu manggang 20 menit, kemudian ini siapkan bahan olesannya, terdiri 3 butir telur kuning, lalu ditambah dengan 2 sendok makan minyak goreng ataupun minyak sayur. Sudah, kita tinggal aduk rata aja ini semua bahannya sampai itu semuanya menyatu gitulah ya, nggak gimana-gimana juga, pokoknya semuanya menyampur menjadi satu, aduk lepas saja begitu, terus kocok. Sudah selesai, sisihkan dulu. Nah, kita beralih ke panggangan tadi. Ini sudah 20 menit. Kita keluarkan dari oven, kemudian kita dinginkan atau kita biarkan terangin-angin ya, biar adem gitu maksudnya. Nah, ini sudah adem ya, kita cek dengan menggunakan jari. Kalau kita pegang sudah tidak ada rasa anget gitu, kita bisa oleskan kocokan telur yang tadi kita kocokkan ya dengan menggunakan kuas, apapun kuasnya ya, yang penting bisa untuk mengoles gitu. Oleskan ya di permukaan sampai rapih begitu, sampai semua ketutup dengan kuning telur gitu. Lanjutkan untuk ke semua butiran kue, bahan kue yang namanya ini mangga ya, jadi aku menyebutnya mangga tart ya. Semuanya oles. Kita panggang lagi dengan suhu yang sama, waktu yang sama selama 20 menit gitu. Nah, ataupun misalnya kita mau lebih kering, boleh juga ditambah waktunya, karena supaya makin kering tuh makin enak ya kue mangga ini. Jadi makin kering kuenya, jadi nanti makin lebih enak, berasa gitu, rasa manis dari mangganya, karena ini tidak menggunakan gula sama sekali gitu. Nah, 20 menit sudah berlalu ya, boleh dikeluarkan deh. Dan itu dia hasilnya ya. Retak-retak ya, dan siap ini untuk didinginkan begitu ya. Setelah dingin baru deh kita kemas ke dalam toples, entah apalah pokoknya ya yang kamu punya begitu. Nah, akhirnya jadi deh kue mangga tart ala aku, dan ini dia hasilnya. Ceng, selamat mencoba. Yuk mari kita icip-icip. Sekarang saatnya icip-icip. Ayo mari icip-icip. Yuk, selamat mencoba. Bismillah. Rasanya ngepros dan lumayan sedap. Ini tuh dengan menggunakan mangga gajah ya teman-teman. Atau kalau tidak ada mangga gajah di rumah ya,
di tempat kamu tidak ada mangga gajah, boleh dengan mangga mana lagi atau mangga madu begitu ya. Itu lebih manis ya teman-teman. Ini aku membuat selainya tidak menggunakan gula sama sekali ya teman-teman. Hanya dengan menggunakan manis dari mangganya saja. Selamat mencoba. Terima kasih untuk yang sudah like, sudah subscribe semuanya. Sekian. Wassalamualaikum. Dadah. Lanjut makan lagi.